Seorang pelajar selamat dari dugaan keracunan MBG di Brastagi. Waduh. Pilih santap bekal sendiri. Total 269 orang Iya. keracunan. Wah, Kemarin beredar narasi ini mengerikan sekali ya. MBG di stop nanti anak-anak sekolah itu makan apa? Ini Waduh. jawabnya, makan bontot, makan bekal dari rumahnya. Iya, Makan benar-benar. bontot dari mamanya. Iya. Ini udah ada jawabannya kan? Dan bahkan parahnya lagi, yang ini selamat gara-gara makan bontot. Gitu toh. Iya. Hidup bontot. Ya sih, alangkah baiknya kita kasih bekal ya sebagai orang tua ke anak muridnya gitu. Let's go, kita lanjut. Satu persatu semuanya sudah kami nilai, sudah kami lihat, sudah kami evaluasi. Iya. Hasilnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Setelah itu kami ke rumah sakit Amanda. Mungkin berapa jam? Kapolres kita ada di sini hampir 3 jam. Ya, kami semua sudah melihat dengan jelas, dengan teliti. Iya. Satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah. Waduh. Kemungkinan. Iya. Ini baru kemungkinan gejala keracunan. Ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya gitu. sudah kami lihat satu persatu. Iya. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik. Dan rencana kami, Pak Dandim, Pak Kapolres, besok akan mengambil apel di SMA Negeri Brastagi. Oh, iya gitu. Wakil Bupati juga hadir di sana, demikian juga Siap. bersama Aman. sekolah lain kalau ada berdampak yang membuktikan bahwa keadaan kesehatan anak-anak kita di Kabupaten Karo semuanya baik-baik saja. Ya syukurlah kalau begitu, kalau misalnya baik-baik aja ya, jangan sampai kenapa-napa gitu. Let's go, kita lanjut. Sudaryono terdiam ketika orang tua siswa yang anaknya keracunan MBG di Karo ini membentaknya sambil nanya, ini sebenarnya racun jenis apa? Kok sampai sekarang belum terdeteksi ya? Ini aneh banget. Waduh. Masa ratusan orang ya itu udah keracunan, masih nggak tahu Iya. ini racunnya kenapa gitu loh. Iya. Jenis racun apa? Ini aneh banget, Cok. Tutup coba SPPG-nya, berani nggak ya? Karena info-infonya, desas-desusnya ya, gua nggak tahu ini benar atau tidak. Katanya itu dikelola oleh nih warnanya nih, ya. Apaan tuh? Jadi gimana nih coba apa solusinya? Dikelola sama siapa tuh? Ya, kalau Sudaryono-nya udah datang ke daerah-daerah, itu berarti daerah keracunan ya. Waduh. Tandain ya. Setiap dia datang ada yang keracunan, guys ya. Ngeri banget, Cok. Nggak perlu lah dia nangis-nangis. Saya lihat tuh video dia nangis-nangis, anak keracunan. Untung nggak mati tuh anaknya, ya. Iya. Lu harus bertindak tegas ya. Gila, Iya. gila aja nih ya. Udahlah tutup aja lah, yang apa langsung tutup, nggak peduli punya siapa. Mau tuh punya siapapun kayak bodo amat, tutup. Berani nggak? Iya sih, yang SPG Iya sih, yang SPPG yang bermasalah itu seharusnya tutup aja ya. Let's go, kita lanjut. Waduh. Kenapa nih, Bang? Waduh. Wah, geting banget ya kayaknya ya. Waduh. Sudah tahu kan kalian itu SPPG milik siapa? Waduh, milik siapa tuh? Tahu kan? Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Sudaryono berani nggak nutupnya? Nggak berani kayaknya ya. Itu wartawannya itu sangat berani, hebat ya. Kami Iya. kasih apresiasi, Bang ya. Kita doakan abang-abang yang Iya. rekam itu, wartawan ini selamat ya, nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa gitu ya. Saya juga ngontennya segini aja ya, karena saya juga khawatir dengan keselamatan saya, bahaya juga ya. Waduh. Daryono berani nggak nutup SPPG itu karena korbannya banyak loh. Aduh, Waduh. Udah. Kesalahan konyol dari sistem MBG. Baru-baru ini MBG jalan lagi dan Iya. jadi kasus keracunan lagi. Jadi apa yang salah dari MBG hingga membuat banyak anak-anak keracunan massal? Jelas Ya, bukan apaan tuh? produksinya, tapi sistem distribusinya yang sudah salah dari awal. Bayangin makanan dimasak di dapur SPPG yang lokasinya terpisah dari sekolah lalu dikirim pakai mobil box ke ratusan Iya. sekolah.
Di dalam mobil box yang tertutup menyebabkan panas, lembab, apalagi di dalam box tidak ada pendingin dan pengukur suhu untuk menjaga kualitas makanan. Oh, Jelas ini bisa gitu. melahirkan bakteri pada makanan yang membuat anak-anak bisa keracunan. Iya, iya. Solusinya sebenarnya simpel dan sudah terbukti di banyak negara. Masak langsung di dapur sekolah dan sajikan Iya, iya, benar, ketika benar. masih segar. Betul, betul. Tapi sistem yang dipilih pemerintah justru sebaliknya. Dari dapur yang diserahkan pada vendor, distribusi yang panjang, mobil box tanpa pendingin. Intinya alur distribusi MBG ini terlalu panjang. Sudah boros anggaran, bikin anak keracunan pula. Aduh, capek. Waduh. Ya sih, lebih baik si SPPG-nya deket sekolah banget gitu, atau jadiin sekolah itu ada beberapa bangunan SPPG gitu, biar anak-anak itu siap mendapatkan MBG ya, nggak harus dikirim-kirim gitu. Let's go, kita lanjut. Asrama polisi. Gini loh cerita awalnya, we. Kan Ya, gimana tuh? dikasih ikan kan, dikasih MBG. Terus kan kalian tahu jadwal jam MBG itu berapa gitu kan. Langsung Kalau di ambil sekolah MBG. kami jam 12.50. 700. Terus siap itu makanlah mereka. Iya, iya. Makan, guys. Terus siap itu setelah makan pas setelah makan ada pengumuman jika ada yang merasa tidak nyaman gak usah dimakan MBG-nya, biar dikembalikan kayak gitu. Iya, iya. Sedangkan di situ kita udah buka MBG kan. Aku memang nggak ada. Aku tadi makan di kelas Indri, guys. Aku kelasku F1, Indri F2. Yes. Aku nggak ada aku makan MBG itu. Aku bawa Iya, iya. bontotku. Mesti ada pun bekas bontotku sampai sekarang. Aku nggak pernah dikasih mamaku makan MBG. Nggak pernah tuh. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Baru saya itu kasih mamaku. Bentar ya, aku mau ngambil kelas 900 Kak. Kasih mamaku, aku bontotku sendiri. Baru saya itu Indri makannya aja buahnya, guys. 900. Cuma makannya aja buahnya. Baru itu recok kali ya, Dek. Makannya aja buahnya, wes. Setelah makannya buahnya, tiba-tiba kayak gitu. Ada pengumumannya. Ada, Kak. Tapi pengumumannya itu setelah ada yang makan. Terus ada teman kelas Indri masuk ke kelas bilang gini, jangan ada yang makan MBG, gatal-gatal mulutnya kayak gitu. Waduh, kok bisa gitu ya? Dan saya dengar info korban keracunan MBG berjumlah sekitar 500. Iya, iya. Iya, serius. Saking banyaknya orang yang keracunan, Cok. Kayak kami pun nggak sadar loh, Bang. Serius. Waduh. Terbangan weh. Lauknya apa deh? Ikan tongkol, Bang. Tapi ada juga yang dapat ikan dencis. Kami nggak tahu. MBG katanya. Ya Allah. Oh iya, iya. MBG ini harus benar-benar dikawal sih kalau menurut aku ya. Let's go, kita lanjut. Itu kelalaian ada pada pengolahan. Iya, pengelolaannya ya, Bahan kelalaian. ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Waduh. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Iya, iya. Kelalaian, kebodohan ya. Oh saya khilafnya itu menyangkut nyawa seseorang nih, hidup dan matinya Betul seseorang. sekali itu. Wow, kok ngegas, kok marah Bapak Sudaryono? Kalau memang Bapak Sudaryono marah, ya udah langsung pada intinya saja. Berani nggak nutup SPPG penyebab keracunan siswa itu? Hah? Iya, iya. Berani. Kalau nutup SPPG-nya sipil berani, tapi kalau yang penyebab keracunan ini nggak berani. Iya. Kenapa, Pak? Tutup aja. Bilang sama Pak Presiden Prabowo, siapapun yang memiliki SPPG itu, kalau memang salah ya udah, ya ditutup. Terus Iya, betul, dicarikan siapa tersangkanya, di penjara gitu. Kok enak-enak aja? Katanya menyebabkan nyawa orang gitu, berbahaya. Ya, gitu loh ya, percuma ya, tutup. Nggak berani ya? Kita tantang, masyarakat tantang. Berani nggak nutup SPPG itu? Kayaknya sih udah ditutup ya. Let's go, kita lanjut. Kepala SPPG di Karanganyar keracunan usai cicipi menu MBG buatan SPPG yang dipimpinnya sendiri. Waduh. Kepala SPPG Jati mual-mual, pusing, dan muntah sampai 3 kali, teman-teman. Setelah Iya, iya. mencicipi menu ayam rempah dari dapurnya. Semua berawal dari chef yang melaporkan aroma masakannya agak kecut-kecut gitu. Lalu Iya, iya. diturun langsung untuk ikut uji rasa bersama ahli gizi. Dan hasilnya cuma dapat skor 2 dari 5. Jauh di bawah standar layak konsumsi. Jadi Betul. dia sengaja jadi tameng duluan sebelum makanannya sampai ke anak-anak. Iya, dan keputusan
keputusannya itu cepat. Jadi sekitar 300 porsi batch kedua ini langsung ditarik gitu aja. 30 kg ayam dimusnahkan dan jatah MBG untuk 94 siswa di SDN Negeri 2 Jati itu harus dibatalkan. Iya, harusnya dibatalin aja lah kalau bermasalah kayak gitu ya. Persis, jadi kalimat dia sendiri, yang terdampak saya aja daripada terjadi Iya. apa-apa. Dan kasus ini Betul loh. contoh langkah sistem uji rasa MBG yang benar-benar dijalankan. Sampai kepala dapurnya sendiri yang tumbang. Gimana menurut kamu soal cara ini, teman-teman? Ya bagus, mending gitu aja. Harusnya dicobain dulu tuh sama kepala dapurnya atau sama karyawannya dulu gitu, daripada langsung ke murid ya gitu. Let's go, kita lanjut. Update kondisi para siswa yang keracunan makanan MBG di Beras Tagi, guys. Kalian tonton sampai akhir, tapi sebelum nonton coba kalian like dan share dalam waktu 3 detik. Lama. Para Let's go. siswa yang keracunan di Beras Tagi, guys. Dan syukurnya mereka sekarang kelihatan udah lebih sehat ya teman-teman ya. Tapi ini Alhamdulillah. ingat ada 353 korban, guys. Wah, Iya. ini sih ngeri banget nih guys ya. Kok bisa Betul. di makanan MBG ada sesuatu hal yang membuat para siswa ini sampai keracunan kayak gini, guys. Ngeri banget. Gimana? Ya semoga aja siswanya sekarang baik-baik aja ya, udah bisa bersekolah lagi gitu. Halo, selamat pagi. Nama saya Ika Kristi Bro Ginting. Iya. Saya korban keracunan MBG. Pertama sekali hal yang saya rasakan adalah panas di tenggorokan, gatal-gatal, badan gatal, perut nyeri, dan kepala seperti mau pecah. Dan saya telah ditangani di RSU Bina Kasih Medan. Sekarang saya sudah sembuh, pelayanannya juga di sini bagus, tidak ada kendala sedikit pun. Iya. Dan saya sudah bisa pulang. Terima kasih Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Dadah, makasih. Ya syukurlah kalau misalnya udah berangsur-angsur baik ya. Jangan sampai ada kasus yang kayak gitu lagi. Waduh. Oh ini ya para korban-korbannya cuy, murid-murid semua ya. Waduh, kasihan banget ya mereka ini. Ini ikan jangan dicuci dulu Bu ya. Siapa? Soalnya ikan ini tuh ikan laut. Nah, Iya. kalau kena air itu kan sumber bakteri kan. Iya, betul. Jadi, ikan laut itu kayak gini nih, kayak gembung, tongkol segala macam itu punya asam amino histidin. Nah, Iya. kalau dia kena bakteri kelamaan, kita kan ini kan banyak nih gorengnya nih. Iya. Kalau dia kena bakteri kelamaan, itu tuh dia bakal bakterinya itu memecah asam amino histidin menjadi histamin. Nah, histamin itu mau digoreng kayak gimana pun, mau gimana pun, dia tetap ada, nggak bakal hilang. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan kayak gatal-gatal, alergi gitu, gatal-gatal ruang, mual-mual, diare gitu segala macamnya. Jadi kita untuk mencegah alergi itu jangan dikenain air dulu. Nah, jadi kalau nanti caranya itu cucinya, ntar kalau mau digoreng baru kita celupin air gitu, celupin air goreng, air itu juga Oh air garam. gitu caranya. Air garam goreng, langsung bumbu. Jadi bukan yang dari mentah kita celupin air. Siap dulu. Di ini jarin dulu nih. Ini taruh di freezer aja langsung. Siap. Informasinya. Mantap. Siap gitu. Jadi gitu guys ya, kalau mau ngolah ikan laut, tongkol, gembung segala macam, jangan kena air dulu kalau mau Iya. ntar-ntarin gorengnya. Kan sekarang kan masih jam 11 nih, gorengnya jam 1, jam 2 gitu. Jadi jangan dikenain air dulu ya. Sekarang dimasukin ke freezer dulu. Oke. Iya tuh bener, harusnya si karyawan-karyawannya itu dikasih paham juga ya, dikasih pemahaman gitu tentang cara memasak yang benar oleh chefnya di setiap SPPG masing-masing ya. Waduh, ini pada ditahan dulu. Waduh, kasihan banget ya. Programmu ini udah banyak korbannya. Ngeri dong satu sekolahan tuh. Teruskan program korupsimu ini. Waduh. Ini tutup dulu, tidak boleh produksi dulu ya. Oh ini udah ditutup nih. Jadi kita sama-sama. Ya, ini sama-sama. SPPG-nya ditutup cuy. Kita ingin melancarkan program ini karena program ini bagus. Ya, nah, jangan sampai dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab. Makanya sesuaikan dengan prosedur, ya, SOP-nya. Ya betul Bu. Prosedur semua. Karena ini programnya bagus untuk anak-anak kita. Kalau udah keracunan kayak gini kan siapa yang bertanggung jawab? Kan susah kita ya. Iya. Itu masyarakat saya, anak saya, warga kita, Kampar, maka saya tanggung jawab untuk ini. Nah, walaupun KPPG yang melakukan, tapi kami juga kesehatan anak-anak ini tanggung jawab kami. Makanya saya cek kesehatannya di puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, waalaikumsalam. MBG yang dari Kabupaten Kampar bersama dengan Pak Asisten 2
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Iya, Dinas iya. Ketapang, pelayanan Pak Camat, Pak Kades yang ada di sini, Bu Kapus juga. Jadi kami sedang melihat, meninjau terkait dengan keracunan yang dialami oleh anak-anak kita SMK di Tapung Hulu. Iya, iya. Dan karena memang Waduh, banyak kasihan banget korban, itu ya. Jadi sampai ke Puskesmas Tapung ini pelayanan dilakukan. Di sini tadi malam ada sekitar 12. Tadi malam ada 7 orang sudah keluar, sudah pulang semua. Dan pagi benar. ini ada 40 anak-anak yang sedang dirawat di sini, dilakukan observasi terkait dengan Ya. kondisi kesehatan mereka. Tentu kami, kita semua sangat menyedihkan kondisi ini terjadi, dan tentu harus ada tindakan dari BGN, Korwil serta Satgas MBG untuk SPPG mungkin yang perlu dibina, yang perlu harus dilakukan penguatan-penguatan sehingga tidak terjadi lagi keracunan seperti yang sekarang ini. Sekali lagi doakan mudah-mudahan anak-anak kita cepat sehat, cepat pulih dan kembali bersekolah sebagaimana mestinya. Iya, Jadi iya. itu saja yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Kasatgas MBG yang ada di Kabupaten Kampar, yang juga sebagai Wakil Bupati Kampar. Terima kasih, mohon doa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pidato yang bagus, Bu. Biadab orang-orang tuh udah korup, udah gitu salah-salah gitu. Kayak gini loh. Masuk neraka paling bawah itu orang korupsi perusahaan MBG ini. Iya, iya betul. Seperti kata Presiden kemarin, biadab itu orang. Orang kayak gini loh, nyawanya dipertaruhkan kayak gini. Keluarganya ya. Pak, minta maaf ya. Aku minta maaf ya. Aduh. Tapi sudah ini. Barusan aja dia tenang. Tenang tadi ya. Oke. Nggak usah dibangunin. Nggak bisa, bukan kalau lagi tenang. Aduh, kasihan sekali ya ini murid-murid yang pada keracunan itu ya, guys ya. Pak, hari-hari pekerjaannya apa? Bapak supir, Pak. Supir. Oh, udah berapa hari ini nggak kerja dong ya? Iya. Mulai kejadian itu lah, Pak. Iya. Ada nomor teleponnya? Kakaknya ada nomor teleponnya? Nanti, Pak. Ah, boleh, aku mana Munir minta nomor teleponnya nih. Aku minta dilapori perkembangannya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ya. Oke. Ada apa aja, bukan hanya masalah kesehatan. Misalnya ada saya bantu apa yang lain-lain. Komunikasi sama kakak, sama ajudan saya bisa. Bisa, Kak Pak. siapa namanya? Winda, Pak. Dalam? Winda, Pak. Winda, iya. Kalau perlu ada treatment khusus atau apa, ibu kasih tahu saya. Iya. Saya ingin Pulih. ya. Siap. Obat. Aku ini Pak ya, minta maaf ya. Tapi tolong dimonitornya Kak ya. Perkembangan nanti sehari-hari saya telepon. Boleh? Boleh? Aku ingin sehat Pak. Iya. Saya punya anak juga Pak. Iya, Pak. Saya bayangkan anak saya kayak gini kan gimana Pak Iya. perasaan kita. Ya kan Pak. Kita sama-sama bapak ini kan aku ngerti lah gitu. Ya Pak ya. Kasihan banget ya anaknya ya. Racun apa? Ada nggak pernah kalian tanya? Orang tua siswa dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meminta penjelasan soal kondisi anak mereka yang belum kunjung membaik. Bahkan, sejumlah orang tua mempertanyakan penyebab anaknya harus masuk rumah sakit lagi setelah sebelumnya sempat diperbolehkan pulang. Keluhan itu juga disampaikan langsung saat Kepala BGN datang menjenguk para siswa yang masih dirawat di rumah sakit. Kami nggak mau sebagai orang tua kalau anak-anak kami dikasih obat, tapi racunnya kami tidak tahu seperti apa. Itu obat itu pasti merusak ginjal anak kami ya Pak. Waduh, iya juga sih ya. Jadi permintaan saya dan harapan saya paling besar itu Pak, kalau bisa secepatnya lah diumumkan racun apa yang terdeteksi di dalam ikan dan sayur yang dimakan oleh anak-anak kami. Kepala BGN pun meminta maaf kepada para orang tua dan berjanji kasus ini akan diusut secara tuntas. Ia juga menyebut SPPG terkait akan ditutup dan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan diberhentikan. Investigasi sementara. Jangan diberhentiin doang dong, harusnya dikasih paham juga gitu sesuai pidana lah, sesuai
menguasai hukum di Indonesia. Itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Waduh. Kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Iya. Diketahui, sebelumnya keracunan massal menimpa siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 13 Agustus 2026 lalu setelah menyantap MBG. Kalau tanggapan kamu gimana, sahabat Kompas TV? Tulis komentar kamu ya. Harus diusut tuntas lah. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan ya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang melek politik. Oke, saya Dim Hey, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.